Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada pembelajaran hari ini bersama Ibu Hajah Yudarini, Ibu Fitri, dan Ibu Iyo. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran kita. Yuk berdoa, mulai. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita 1. Dengan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan menulis, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati peta kondisi geografis Indonesia, siswa mampu menjelaskan luas dan letak wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat. Nilai-nilai Pancasila perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, aman, dan damai. Nah, pada sila yang pertama, nilai yang terkandung pada sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. 3. Rajin beribadah. 4. Saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 5. Merayakan hari besar keagamaan. 6. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Nilai yang terkandung pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 2. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 3. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti mengadakan bakti sosial. 4. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 5. Tenggang rasa. 6. Tidak membeda-bedakan dalam pergaulan. 7. Saling membantu dan menolong antar sesama. 8. Menjenguk teman yang sakit. 9. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Nilai yang terkandung pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 2. Cinta tanah air. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 4. Gotong royong, kerja bakti. 5. Mempelajari kesenian daerah. 6. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terkandung nilai-nilai antara lain 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. 3. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5.
Musyawarah digunakan untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan. 6. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan penuh tanggung jawab. 7. Keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu 1. Bersikap adil terhadap sesama. 2. Menghormati hak orang lain. 3. Menghargai hasil karya orang lain. 4. Menghindari gaya hidup mewah. 5. Tidak boros. 6. Suka bekerja keras. Dan 7. Berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah kalian memahami materi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, silakan dibuka bukunya halaman 24. Nah, tugas kalian yaitu berilah tanda centang atau checklist pada kolom yang sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasilanya. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tugas kalian, silahkan kalian tuliskan 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ibu beri contoh 1 ya. Misalnya nih, yang pertama pada sila ke-1 yang dilambangkan bintang, ini sila ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya, kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Perhatikan peta kondisi geografis negara Indonesia. Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, kurang lebih jumlahnya ada 17.000 pulau di Indonesia. Di antaranya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Luas wilayah Indonesia terdiri dari luas daratan 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia yaitu 3.257.483 km persegi. Karena luas perairan Indonesia yang sangat luas, maka Indonesia juga dikatakan sebagai negara maritim. Letak Indonesia dibagi menjadi 2, ada letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia, dan berada di antara 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis lintang dan garis bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Indonesia yaitu sebelah utara Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan. Nah, secara langsung Indonesia ini akan berbatasan dengan negara Malaysia. Nih di Pulau Kalimantan kamu perhatikan, nih secara langsung Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, kemudian Australia dan Timur Leste. Sebelah barat ini Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia.
Sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini Papua Nugini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.